Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, jemaah di Madrasah Jami Al-Muhajirin, di mana kita bertemu lagi. Bersyukur kita di hari Selasa sore ini cerah lagi, ya. Insya Allah hati juga, ya. Saat ini kita sedang cerah-cerahnya, ya, untuk senantiasa menerima ilmu. Yang hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Tadinya saya mau melanjutkan lagi, ya, kita ke surah Nuh, ya. Tapi berkenaan temanya itu belum, ya, masih ini, ya, terlalu cepat juga gitu. Karena insya Allah juga ini nggak terlalu lama, ya, seperti kita membahas kisah Nabi Adam tuh, ya, lama banget tuh, ya, gitu, sampai bertahun-tahun tuh, ya. Insya Allah ini mah, ya, mudah-mudahan setahun tuh, ya. Ini kan membahas kisah Nabi Nuh saja pertemuan yang ke-9, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, itu jadi temanya yaitu surah Al-Isra, ya. Surah keberapa? Al-Isra ke-17, ya. Ini juga disebutkan dalam Qasasul Anbiya surah Al-Isra ayat 3. Bagaimana Nabi Nuh itu adalah, ya, disebutkan dalam ayat itu, innahu kana abdan syakuron, ya. Sesungguhnya dia, Nuh alaihissalam, adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Itulah sosok Nabi Nuh, ya. Bukan hanya sosok, ya, tapi menjadi sifat kesyukuran itu. Bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah abdan syakuron, hamba yang selalu bersyukur. Ada yang menafsirkan bahwa hal itu karena beliau senantiasa memuji Allah atas nikmat yang ada pada makanannya, minumannya, dan pakaiannya, serta seluruh keadaannya. Jadi seluruh keadaan bersyukur, ya. Hal yang kecil, ya, pada makanan, minuman, tuh. Yang terkadang susah buat kita sadari, ya. Kita baru bersyukur kalau mendapatkan omset yang gede, mendapatkan penghasilan yang gede, pendapatan yang gede, gitu, ya. Segala yang gede lah gitu kan namanya.
baru kita bersyukur. Sedangkan ketika kita ya dalam keadaan sulit gitu ya, keadaan berat, susah gitu ya, susah untuk kita ya, berat untuk kita bersyukur ya. Padahal ini adalah derajat yang paling tinggi ketika seorang menerima ujian, disebutkan oleh Ibnul Qayyim Jauzi rahimahullah. Ada 4 derajat ya. Yang pertama, yang paling rendah, yaitu orang yang selalu mengeluh, orang yang kufur ya. Ayo yang ngeluh gitunya, diberi ujian seetik ya, dibere teu cukup, kamu gede gitunya, teu cukup deui keneh wae gitunya gitu. Insyaallah gitunya tak ade gitu ya gitu. Kalau terjangkit penyakit ini berarti sudah derajat yang paling rendah, derajat kekufuran justru ya. Iya kata Ibnul Qayyim, itu derajat kekufuran ya. Matak ade tah, ibu-ibu tah, para akhwat nya kade teh ya, dibere ku suami teh nya, dibere beutik katanya, teh cukup atuh ieu mah keur beas keur ieu keur itulah gitulah gitu. Bere gede oge, teh cukup atuh ieu mah da aya kebutuhan lain. Ya yang kumaha atunya. Jadi bojo teh yang kumaha? Punten ya. Sanes saya partai suami, sanes saya ya, partai politik kayaknya kayak ajian cenah. Partai suami ulah gitulah gitu. Tong aya gitu. Partai suami sanes saya sanes partai suami sanesnya gitu. Punten ya. Sanes di pihak para suami sanes gitu lain tentunya. Ngan emang faktana gitu. Faktana ta ibu-ibu, ta para akhwat kadang susah gitu nya. Bersyukur tanya ta eta derajat kekufuran ta teh nya. Kade gitu nya gitu. Nya bapak oge sami keneh gitu nya. Pami misalna ieu aduh da moal teh penghasilan sakieu-kieu wae gitu nya. Penghasilan teh naik-naik gitu nya. Kieu we asa kumaha gitu nya keur keluarga teh gitu nya. Sami keneh eta ge apa-apa ge nya tuh nya. Jadi adilnya, nah adil tuh ya, jadi tuh pihak ka suami tuh pihak ka ibu tuh. Adil tuh disebut kalau kayak bapak-bapak ge bisa jadi kufur tah. Nah, penghasilan teh sakieu wae cenah gitu. Nah gitu nya. Nah gitu bisa. Adilnya. Nah itu. Itu derajat yang paling rendah ya. Segala cukup gitu nya. Cing itu diberi inum tuh nya. Bare Allah kasih apa? Makan tuh ya. Kasih kesehatan ya, itu bagi orang lain itu mahal kesehatan itu ya. Jualan organ tuh ya, orang itu ya sampai segitunya gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari kebutuhan sampai segitunya, orang metong gitu ya. Ya gitu. Nah ini yang terkadang susah untuk disyukuri ya gitu. Nah ini yang jadi PR buat kita ya. Ada seorang ilmuwan tuh ya, saya tidak sebut siapa, bahwa kita itu salahnya kita kenapa tidak merasa cukup tuh ya dengan harta kita katanya, karena kita apa? Tidak pandai ngirit katanya gitu. Tidak pandai ngirit tuh ya gitu. Beri 10.000 diberi 50.000 tuh bisa ngirit tuh ya. Ya itu orang Indonesia mah tuh bisa ngirit tuh ya. Betul benar.
bener pisan tah teu bisa ngirit ya. Kajian 200.000 kajian 2 juta kita bisa ngirit tah orang Indonesia tah otak teu bisa ngerasa cukup pisan tah teu bisa ngirit tah teu bisa hemat iya nah itu tah itu mata kita penyakit ti orang teh teu bisa ngirit teh gitu ya. Kayaknya ya mengeluh dan mengeluh. Kerjanya ya mengeluh gitu ya. Iraha pernah kita merasa cukup mensyukuri dengan nikmat Allah. Masya Allah ya gitu. Oke, kisah Nabi Nuh kayaknya. Saya ingin menjelaskan kata Ibnul Qayyim dulu. Yang kedua, minimal bersabar ya gitu. Nah itu. Wabasyiri sabirin ya. Bersabar. Cuma bersabar teh ya menahan dari sesuatu yang kira-kira hal-hal yang keji ya seperti amarah ya. Tadi mengeluh, menahan sesuatu dari lisannya, mengejek ya atau mengatakan pada Allah ya sesuatu yang tidak layak ya, kita bersabar tuh, bersabar tahan diri gitu ya. Menahan diri, bersabar gitu ya. Menahan dari ya yang dimurkai oleh Allah itu bersabar itu minimalnya gitu. Nah itu ketika menerima ujian bersabar gitu ya gitu. Nah itu bersabar ya. Beda bersabar mah misalnya ada orang yang zalim kepada kita ya kita memaafkan ya memaafkan tapi berat ya berat untuk menerima kadang itu ya. Nah itu ya memaafkan ya maafkan kita sih ya goreng sangka ke orang misalnya kita maafkan ya maafkan tapi berat untuk menerima gitu. Itulah sabar ya gitu ya gitu, sabar. Makanya ada yang lebih tinggi lagi yaitu ridho gitu, ridho terhadap musibah dari ridho. Nah ini kita kalau sudah ridho luar biasa nih ya. Berarti kita sudah menerima itu musibahnya gitu. Ya kita sudah menerima gitu. Ridho. Ya, tadi ibu-ibu menjelaskan tentang ridho itu ya luar biasa itu ya. Ya alhamdulillahnya si ibu di dimana diri ridho oleh Allah udah sok ridho itu ya gitunya gitu. Itu ya dikasih oleh suami ridho, tak gitu. Itu ya. Nah, kita tahu bagaimana perjuangannya sok ya. Jangankan ketika dia berjuang jauh-jauh atau dekat, dia mikir itu ya untuk 100-200 untuk receh gitu saja itu luar biasa itu pemikirannya gitunya sampai ke ubanan gitunya gitu. Sok ibu mana menerima gitu kan. Nah, itu ya kita harusnya berpikir ke situ ya gitu. Gitu, bukan hanya nerima sabaraha, jumlahnya sabaraha, belum tentu barokah gitu ya gitu. Ada yang tuh apa jemaah tuh ya dari pesistri itu ya, kayak ibunya itu ya, saya nggak akan cerita siapa namanya gitu ya. Nah anaknya itu cerai gitu, suaminya itu apa? Kaya, apa? Kaya, gitu, tapi cerai. Nah itu, jadi kayak nggak menjamin, padahal ya ketua RW itu ketua RW, mobilnya ayah gitunya, motornya ge ayah, bahkan meuli motor anyar gitunya, ada masya Allah, tapi cerai itu, ya cerai, ya tidak menjamin kekayaan juga ya, gitu. Masya Allah, kita ridho orang, masya Allah itu. Luar biasa itu ya. Yang paling tingginya lagi, nah ini derajat Nabi Nuh, syukur. Nah ini ada kikian oge, kita bersyukur masih sehat, bersyukur bisa minum, ya, masih bisa makan dan lain. Harus berhari-hari di rumah sakit sampai berbulan-bulan, tuh ya, di rumah sakit untuk
menyembuhkan organnya saja sampai ke puluhan juta, kita aman-aman saja. Eta bersyukur gitu ya gitu. Gitu. Berat. Eta. Ya, ikhwatu fillah berat. Mata besarnya alhamdulillah disyukuri. Kecilnya disyukuri pula tuh. Ya. Ketika menerima nikmat yang disenangi, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Ketika bencana, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah katanya gitu. Eta orang yang bersyukur teh. Itu ya. Dia mah diberi bencana sikeun kumaha gitunya gitu sampai abrig-abrigan gitunya gitu. Udah muringan gitunya. Wah, gitunya. Ya alhamdulillah gitunya. Nabi Nuh itu gimana enggak menerima berbagai ujian. Ya. Nanti kita akan jelaskan tuh ya. Bagaimana ujian Nabi Nuh tuh ya, sampai ujian dakwahnya gitu ya. Berapa umatnya Nabi Nuh? Sebagian mengatakan ya cuman belasan tuh ya. Ada yang mengatakan juga cuman 40 tuh ya gitu. Tapi sedikit sekali ya umatnya Nabi Nuh itu. Sedikit sekali. Itu ya. Padahal berapa usia dakwahnya? Berapa kemarin? 950 tahun ya. Tapi menangna sakit itu. Insyaallah. Kita baru berdakwah berapa tahun? Ya pengajian ya 10 tahun. 10 tahun lah ya. Hampir 9. Oh ya. Nah itu hampir 10 ya. Saya lupa. Tinggal panggil rimbon saya. Nah itu. Dakwah ya cuman segininya ya. Nabi Nuh mah konsisten tuh, tak ujian lah gitu ya. Tapi dikasih ujian seperti itu tetap bersyukur, insyaallah. Istri dan anaknya ya tidak mengikuti Nabi Nuh ya. Istrinya kufur ya. Anaknya Kan'an tidak ikut ya. Malah cari apa yang tertinggi gitu ya supaya menghindar dari banjir gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang bahtera Nabi Nuh gitu ya. Setelah ini ya paling tentang makarnya dulu, makarnya kaum Nabi Nuh seperti apa gitu ya. Nanti baru bahtera ya atau perahu ya gitu. Tidak ikut keluarganya ya. Masya Allah ya. Nah itu. Jadi tetap bersyukur Nabi Nuh itu ya. Walaupun istrinya ya, Kan'an juga tidak ikut ya sebagai anaknya itu ya, tidak ikut terjadi umatnya gitu ya. Tapi bersyukur Masya Allahnya gitu. Ya kita bersyukur juga punya pasangan tuh ya. Pasangan kajian boga kelakuan gitu lah. Karakternya gitulah gitu, harus bersyukur juga tuh. Ya, Nabi Nuh itu ya. Istrinya kufur, anaknya kufur bisa bersyukur. Ramal dakwahnya gitu. Kajian kekurangan seetik we hese gitu nya gitu. Tade gitu. Kadang ibu-ibu tuh ya. Kekurangan saloge kumaha gitu nya, diambil perasaan tuh ya. Diambil perasaan langsung nanaon sensitifan tah gitu. Nanaon sensitifan tah gitu. Aduh, ya Allah. Atau ame adilnya, ame adil. Atau suami itu ya wajahnya tidak sempurna lah gitu, tidak sempurna ya gitu. Kadang kumaha gitu ya yang merindukan sosok yang sempurna tah. Mengeluh ya gitu nama tah gitu ya. Jadi susah bersyukur teh ya gitu nya tah gitu.
Nah itu ya, bagaimana Nabi Nuh tetap bersyukur ya, insya Allah. Diuji, dijelek-jelekin oleh umatnya gitu ya, gitu. Atau oleh kaumnya maksudnya ya, oleh kaumnya gitu. Gitu. Nabi Nuh tetap bersyukur ya. Nanti bagaimana nih kisah makar kaumnya Nabi Nuh? Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir nih ya, dalam Qasasul Anbiya ya. Nih. Dan pada apa yang disebutkan oleh Ahlul Kitab bahwa Allah berbicara kepada Nuh dengan mengatakan, keluarlah kamu dari bahtera bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri anakmu yang bersamamu, beserta seluruh hewan yang bersamamu supaya tumbuh dan berkembang banyak di muka bumi. Akhirnya semuanya keluar. Ya. Kalau Nabi Nuh membangun tempat sembelihan untuk dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bentuk syukur Nabi Nuh itu adalah dengan menyembelih. Ya. Jadi ada, ya. Bagaimana kurban juga di zaman Nabi Nuh. Ya. Dan mengambil sebagian dari sejumlah hewan dan burung yang halal, ya, lalu menyembelihnya. Ya. Dalam rangka apa? Taqarrub ila Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah sebagai janji Allah kepadanya bahwa banjir bandang nantinya ya, terbesar sedunia ya gitu. Wal aya banjir sakieu mah ya karek banjir sakirson wae gitunya gitu. Eta ge banjir nangan Sababakan Sari sama Karsari gitunya gitu. Nah, ieu mah sedunia Pak. Kieu mah terus kumaha gitunya. Kajeun wargana seueur gitunya ada leutik gitunya gitu. Nah itu. Terbesar sedunia nih banjirnya. Nanti kan akan menimpa. Akhirnya ya Nabi Nuh itu ya bernazar itu juga ya diantaranya dengan hewan sembelihannya agar tidak lagi menerima banjir itu ya, tidak lagi menimpa penduduk bumi ya. Nah itu ya. Saya sebutkan juga sama ya di beberapa penjelasan yang lain. Bagaimana syukurnya Nabi Nuh itu ya adalah berkenaan dengan kebesaran Nabi Nuh atau keutamaannya ketika bangun, ketika tidur, makan, minum, atau mengenakan pakaian, masuk keluar, ia selalu bersyukur ya. Dan memujinya serta mengingat nikmatnya dan selalu bersyukur kepadanya. Oleh karena itu Allah berkata tentang Nabi Nuh ya, innahu kana abdan syakura. Allah memilih hambanya yang bersyukur dan mengutusnya sebagai nabi kepada kaumnya. Nah itu ya, Nabi Nuh mulai dakwahnya gitu ya. Tapi nanti nih yang akan kita jelaskan selanjutnya tentang makar Nabi makar kaumnya Nabi Nuh gitu ya. Dan bagaimana nah ini baru disebutkan, dilanjutkan kisah Nabi Nuh gitu di surah Nuh ayat 21 dan 2 ya itu. Tentang makar Nabi makar kaum Nabi Nuh gitu ya gitu. Itu nomor lawehnya. Nah itu. Makanya Nabi Nuh itu adalah abdan syakuron ya. Pandai bersyukur dia itu.
Jadi makarnya itu sampai mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Makar kaumnya Nabi Nuh. Betapa malangnya ya. Harta dan anak-anaknya tidak memberi manfaat kepada Nabi Nuh katanya. Istrinya tidak ikut. Anaknya hanya Kan'an ya, yang tidak ikut. Ya. Anaknya itu disebutkan ada 4 nanti. Yang tidak ikut itu Kan'an saja. Yang lainnya Sam, Ham, sama Yafid ya. Itu ikut ya. Selamat semua ya itu. Sedangkan Kan'an tidak ikut. Nah itu. Tapi tetap Nabi Nuh itu bersyukur ya. Kajian buka keluarga Nuh ya gitulah gitu. Walaupun istrinya kufur, Kan'an juga kufur, bisa dia bersyukur ya gitu, insyaallah. Nah, inilah ujian tuh ya gitu. Ada yang namanya disebutkan dalam surah At-Taghabun ya. Ya. Apa sebutkannya di ayat ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum ya gitu. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu disebutkan ya. Aduwwal lakum, sebagai musuh bagi kalian tuh. Ya, gitu. Ya itunya gitu. Kadang ya wae gitunya fisik sokeun teh gitunya ya wae lah gitu. Nah itu. Dan salah satu tidak mau bersabar ya gitu. Kadang saling menyalahkan kumaha tah. Kade sifat-sifat yang kurang bersyukur ya gitu. Nah itu. Maka ini sudah berapa menit? Karena ini anak-anak biasanya sekarang lebih awal ya karena maghribnya jam 6. Jadi saya nggak mau lama-lama nih. Ini juga udah setengah jam ya. 28 tuh ya. Maka jadikanlah setiap detik kita, setiap jam, setiap waktunya kita itu bersyukur ya. Bersyukur apapun kejadiannya ya. Ketika di suatu saat kita sedang senang, bersyukur. Sedang sedih, sedang berat, sedang galau, bersyukur. Ya. Ya maka galau-galauan terusan we gitu nya, kegalauan teh teuing sabaraha minggu tuh nya gitu. Bersyukur we gitu ya gitu. Nah, itu jadikan setiap langkahnya itu bersyukur ya. Ucapannya itu kesyukuran. Apa yang kita pikirkan, apa yang terbersih di hati itu kesyukuran. Maka bagaimana Nuh alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah karena sifat kesyukurannya ya. Dikala sulitnya ya gitu. Bahkan istri dan anaknya tidak mengikuti dakwahnya gitu ya. Diacuhkan oleh kaumnya gitu. Tetap bersyukur ya. Beliau tidak berhenti untuk beribadah, tidak berhenti untuk berdakwah ya. Inilah keistiqomahan dalam kesyukuran ya. Maka kita harus senantiasa sifat kesyukuran itu ya ada pada diri kita ya. Wujudkan juga untuk keluarga kita ya. Kemudian juga untuk tentunya masyarakat, minimalnya bagaimana kita senantiasa
gitu ya. Benih-benih kesyukuran kita tanamkan. Maka insya Allah Allah akan senantiasa perbaiki hidup kita dan juga jadikan kita hambanya yang selalu Allah sebutkan kemuliaannya di hadapan para makhluknya di langit yang mulia ya gitu. Bukan untuk pamer-pamer atau populer, tapi kita masyhurnya untuk di hadapan para malaikatnya ya gitu. Bukan di hadapan manusia. Segitulah ya yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Nuh ya. Besok kita lanjutkan lagi seputar zikir dan doa ya. Temanya sudah ada ya, tentang makna hauqalah ya. Nah, apa itu? Nanti saja besok ya gitu. Wa'afu minkum wa fikum. Semoga tetap Allah mudahkan ya di setiap langkah kita ya. Ya sallallahu segala perkaranya Allah mudahkan dan diberkahi itu ya. Itu yang paling penting ya. Bukan hanya jumlahnya ya. Bukan tentang jumlahnya, tapi bagaimana terus menerus kebaikan itu kita amalkan. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.